terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Oke, ini sungguh sangat mengejutkan sekali. Padahal RUU TNI baru saja disahkan oleh DPR, Mahfud MD langsung bikin pernyataan yang mengejutkan ini, guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana analisanya soal ini, guys. Bismillah. Kekhawatiran banyak orang saya maklumi, ya, lepas dari substansinya. Kekhawatiran banyak orang saya maklumi karena proses pembuatannya memang tidak meaningful participation dari publik, ya, tidak terbuka. Kelihatannya main peta umpet sembunyi-sembunyi gitu, lalu tiba-tiba dimunculkan. Itu secara prosedural sebenarnya tidak sejalan dengan jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, yang mengatur tentang itu. Makanya banyak orang khawatir karena dulu memang tiba-tiba muncul. Tetapi kalau substansi dari yang terakhir, ya, yang kita dengar secara resmi, meskipun naskahnya tidak pernah kita dapatkan, tapi pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi, itu kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi. Ya, saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung Presiden, itu sejak dulu. Begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu, yang sifatnya administratif, logistik gitu, diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah, dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dui fungsi. Pasal 47, ya, yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16 institusi yang bisa dimasuki sipil, itu dianggap itu kembali ke dui fungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya, ya. Yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan, ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang mempunyai pintu untuk dimasuki oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP, Kelautan dan Perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Jadi substansi memang tidak ada ke arah TNI menurut saya, tetapi memang pembuatannya ini tidak wajar. Kayak main kucing-kucingan gitu. Masa sidang itu tertutup terus gitu. Itu kalau saya, Mas Leonard. Sekretaris Kabinet yang selama ini dijabat oleh Teddy Indrawijaya, ya. Let's call Teddy Indrawijaya. Teddy Indrawijaya itu kan selama ini sejak dulu Sekretaris Kabinet itu sejajar dengan menteri, ya, sehingga dilantik bersama menteri. Tetapi revisi ini menyatakan bahwa Seskap itu ada di bawah Sesmil. Nah, jadi di Presiden itu ada Sekretaris Negara, di bawah Sekretaris Negara itu beberapa sekretaris, ada Sesmil gitu. Kemudian Seskap itu diletakkan di bawah Sekretariat Militer Presiden. Maka dia menjadi eselon 2 berarti, dan itu menjadi eselon 2, buka eselon 1 aja tidak, apalagi pejabat setingkat menteri tidak lagi, sekarang jadi pejabat eselon 2. Artinya itu memproporsionalkan
tugas TNI yang bertugas di lembaga kepresidenan. 2 bil khusus yang menyangkut TD. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita lihat memperkuat situasi. Lalu memang ada yang menambah. Penambahannya itu jadi dari 10 institusi yang boleh diduduki oleh TNI, aktif. Dan sebenarnya Polri loh, kalau di undang-undangnya itu. TNI dan Polri. Iya. Meskipun Polri sudah sipil tapi disebut di undang-undang itu hampir sama lah anunya tentang tidak boleh aktif di politik, di jabatan sipil hanya ini dan ini gitu. Itu kan ada di undang-undang lain, di undang-undang ASN ya. Tapi menambah dari 10 menjadi 15. Jadi itu yang mengobati kekhawatiran rakyat selama ini, kan isunya kan mau kembali ke Orde Baru gitu ya, bahwa duifungsi ABRI itu adalah keniscayaan untuk membangun, kalau Orde Baru kan begitu, TNI ikut dalam urusan-urusan pemerintahan, politik dan sosial kemasyarakatan, agar kalau terjadi sesuatu TNI itu tidak harus melakukan pemberontakan seperti di Amerika Latin, di Thailand dan sebagainya, kudeta. Lalu dulu dikonsep duifungsi ABRI, tapi itu lalu eksesif ternyata ya. Demokrasi hampir mati gitu di zaman Orde Baru itu, sehingga pada akhirnya dihapus. Sesudah dihapus lalu ada berita mau dihidupkan lagi sekarang. Ternyata hasilnya tidak. Nah, oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada civil society organization, kepada LSM-LSM yang telah dengan gigih berjuang, dan juga kepada mahasiswa, karena menurut keyakinan saya hasil yang terakhir ini karena langkah-langkah atau protes atau kawal yang dilakukan oleh CSO dan mahasiswa yang menolak kembalinya duifungsi. Karena dulu isunya kan itu, meskipun kemudian dibantah ya itu dulu ndak ada, ya sudahlah dulu. Orang bercerita anggap tidak ada, yang penting hasilnya ini tidak jelek-jelek amat ya, cukup fair untuk pembangunan politik ke depan menurut saya. Nah, dengan perkembangan terbaru itu seperti yang disampaikan di jumpa pers kemarin, apakah dengan begitu harus tetap waspada Pak Mahfud? Ini masyarakat sipil dan mahasiswa dan berbagai kalangan terus melontarkan mencermati, melontarkan kritik, terutama misalnya setelah pasal yang dikhawatirkan yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menugaskan prajurit TNI pada kebutuhan yang diinginkan itu tidak ada gitu. Tidak ada lagi. Itu tidak ada, apakah masih harus terus dicermati atau dikritik atau bagaimana? Tidak ada lagi sekarang. Tidak ada poin yang tidak diberi pintu. Kemudian perluasan misalnya tugas militer yang selain perang itu juga tidak ditambah gitu. Tidak ada isu itu. Artinya sudah seperti yang selama ini berjalan, sehingga tidak ada sebenarnya hal yang sangat signifikan terjadi atas perubahan undang-undang TNI ini, kecuali yang paling menonjol itu ya dari 14 jadi 10 menjadi 15 institusi boleh dimasuki. Tetapi ingat itu Letkol tadi itu didegradasi oleh ini menjadi eselon 2, kecuali kalau dia mau tetap di posisi itu kan harus berhenti. Oke guys, jadi mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyambut baik hasil revisi Undang-Undang TNI. Mahfud menegaskan bahwa isu RUU TNI untuk mengembalikan duifungsi ABRI pun tidak terbukti guys. Menurutnya revisi RUU TNI tidak memiliki indikasi kembalinya duifungsi, justru memperjelas batas-batas sejauh mana TNI dapat menempati jabatan publik. Menurut Mahfud MD, hasil revisi Undang-Undang TNI tetap sejalan dengan prinsip reformasi dan tidak menghidupkan kembali duifungsi ABRI sebagaimana berjalan di era Orde Baru. Hasil yang terakhir ini cukup fair, tidak terlalu mengambil banyak dari desain politik yang didiamkan sejak zaman reformasi. Selain itu, Mahfud MD juga mengatakan dirinya memaklumi kekhawatiran yang timbul akibat proses pembuatan revisi Undang-Undang TNI yang tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat dan pembuatannya dilakukan secara tidak terbuka ataupun sembunyi-sembunyi. Menurutnya itu tidak sejalan dengan aturan dalam pembuatan undang-undang guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.